Sudah. Ya, tapu kami ibadah tadi manugot niarion, marhiti nama rede hita sian bukuede nomor 170 lu ayat sada. Asini rohamadi hamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibata dihita di manogot niarion, imana tersurat di Sada Petrus bidu 4 ayat 14. Songono matar surat disi, martua dohamu, molohonai cak kamu alani guarni Kristus, ala songgop Tuhamu toddi hasangapon nasiat debata. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ola nido sahatna. Apa yang menjadi nats kita ini adalah nasihat yang meneguhkan, yang menguatkan, yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang Kristen mula-mula yang teraniaya karena iman kepada Kristus. Sebagai pengikut Kristus mereka mendapatkan cemoohan, mendapatkan fitnahan, mendapatkan ancaman bahkan kematian menjadi taruhannya jika mereka tetap bertahan untuk setia kepada Tuhan ketika memilih untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun sebagian orang Kristen ada yang memilih cara aman untuk terhindar dari penderitaan dan penganiayaan dengan cara menyangkal iman percayanya kepada Tuhan. Melihat ancaman yang besar, melihat tantangan yang besar ini, sebagian orang Kristen mula-mula juga mempertanyakan apa istimewanya ternyata menjadi orang Kristen jika harus mengalami ancaman. Apa istimewanya menjadi orang Kristen jika harus menghadapi cemoohan, fitnahan, bahkan kematian? Pertanyaan yang saya pikir nyaris selalu ada sepanjang zaman, bahkan hingga sampai saat ini. Mengapa orang Kristen harus menderita? Mengapa orang Kristen harus menghadapi penderitaan? Mengapa orang Kristen harus menghadapi ancaman kematian? Kita sering mempertanyakan apa yang terjadi, yang kita alami. Terlebih ketika kita merasa bahwa tak ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Mengapa semuanya ini harus terjadi? Mengapa semuanya ini harus dialami? Sama halnya dengan orang Kristen mula-mula. Apa salahnya sebagai pengikut Kristus? Kenapa harus mengalami penderitaan demi penderitaan? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sebagai pengikut Kristus kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus sendiri sejak awal mengingatkan akan setiap orang yang mau mengikut Dia. Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jelas sekali arti dari peringatan Tuhan Yesus ini bahwa setiap orang yang mengikut Dia ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup mulus tanpa tantangan bagi setiap orang yang mengikut Dia. Tapi Tuhan Yesus secara berpahit-pahit telah mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kalau dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, Yesus mengatakan, jikalau dunia membenci kamu,
Ingatlah bahwa ia terlebih dahulu telah membenci aku. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jemaat yang terkasih, domu tupat dohan di Tuhan ta Yesus Kristus soma. Nang apostel Petrus peta kasma mangodolhon paingoton papocor roha patuguhon hapor siau ni hala Kristen asa manahan nasida terhadap penderitaan penganiayaan yang mereka alami. Karena itu dalam nats ini jelas dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Molotung pihala Kristen nikon menderita di bagasan nguluna, ala guar ni Kristus unang pola longang rohamuna disi. Semuanya itu harus terjadi. Penderitaan karena nama Kristus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Saya tertarik dengan satu kata mutiara yang mengatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan yang tenang. Tapi Tuhan berjanji menyeberangkan tujuanmu. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan bagi setiap orang percaya, roh kemuliaan, yaitu roh Allah yang ada di dalam diri kita, menguatkan kita menghadapi penderitaan demi penderitaan. Walaupun dunia mencemooh, walaupun dunia memfitnah, walaupun dunia melukai dan menjatuhkan kita, alit orang marohata mengadu piakai saluhutna, karena roh kemuliaan, roh Allah yang ada dalam diri setiap orang percaya. Dengan keyakinan bahwa di balik duka cita, di balik penderitaan, ada sukacita yang diberikan Allah bagi setiap orang yang setia kepadanya, yang pasti setia sampai akhir hidupnya. Hanya saja dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15, orang-orang Kristen juga diingatkan jangan pernah mengalami penderitaan karena kesalahan kita. Karena manusia berdiri di atas kebenarannya dan kepentingannya sendiri. Tetapi penderitaan yang kita alami akan menjadikan kita orang-orang yang tangguh ketika penderitaan itu kita alami karena nama Kristus. Jika hal itu terjadi, maka orang-orang Kristen adalah orang-orang yang akan dapat menjadi saksi di dalam kehidupannya, bukan menjadi batu sandungan karena kesalahannya sendiri. Tetapi ketika kita menderita karena Kristus, maka hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, bertahan di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang menjadi pemenang di dalam hidup ini, karena roh Allah yang berdiam di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karena kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu sehingga kami boleh bersama-sama beribadah. Jalan kami untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan juga pada pagi hari ini yang menguatkan kami. Bahwa sekalipun kami menderita karena nama Kristus, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena itu kuatkanlah kami Tuhan untuk menjalani hidup kami. Sekalipun penderitaan, fitnah, cemoohan, tolakan kami hadapi sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi roh kemuliaan, roh Allah yang berdiam dalam diri kami menguatkan dan memampukan kami sehingga kami menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang kami andalkan. Tuhanlah yang tetap menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami, tujuan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari di mahita musesian buku di nomor 247 ayat sada. Rak mandok mahita ditangi yang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinor badia magoarmo, sai Roma harajaumo, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi huntu pangunjunan, palua mahamisian pangago, ai horona puna harajaon, dohot tagugoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amen asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni todi porbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amen. Horas madihita